Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, masih bersemangat. Insya Allah hari ini kita akan kembali belajar bersama Ustaz Sum, belajar matematika. Insya Allah belajar matematika itu asyik. Kali ini anak-anak kita akan melanjutkan untuk materi bilangan kuadrat dan akar kuadrat, yaitu penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz berharap kalian sudah menyiapkan buku tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ustadz sampaikan dalam video berikut. Silakan disimak. Bilangan kuadrat dan akar kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya sangat erat kaitannya dengan luas persegi. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah gambar persegi ya anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa mengingat ya ciri-ciri persegi. Yang paling tampak adalah keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Biasanya ditandai, kalau dalam bentuk gambar biasanya ditandai dengan tanda seperti ini. Ini menunjukkan bahwa panjang sisinya adalah sama. Tandanya seperti itu. Strip 2 atau strip 3 atau yang lainnya ya. Tandanya seperti ini. Ini menandakan bahwa panjang sisinya sama. Kemudian kita ingat kembali, untuk luas persegi itu bisa dihitung, bisa diselesaikan, bisa dicari dengan sisi kali sisi. Atau boleh ditulis L itu adalah luas persegi sama dengan S kali S. S kali S itu sama dengan S kuadrat. Sehingga luas persegi atau L sama dengan S kuadrat. Kemudian untuk mencari panjang sisinya, maka S sama dengan akar kuadrat dari luasnya. Ini harus kalian catat ya. Luas persegi sama dengan S kali S, luas persegi sama dengan S kuadrat. Maka untuk mencari panjang sisinya atau S sama dengan akar dari luasnya. Silakan catat dulu, terutama yang Ustadz beri kotak warna ungu. Nah, berikutnya kita akan coba lihat contoh soal. Ustadz sudah menyiapkan 4 contoh soal. Silakan disimak dengan baik. Contoh 1. Sebidang tanah berbentuk persegi. Panjang sisi tanah tersebut 24 meter. Tentukan luas tanah tersebut. Ya, akan kita jawab. Tentu yang pertama ketika ingin menjawab soal cerita seperti yang telah Ustadz sampaikan sebelumnya, perhatikan soalnya, pahami soalnya. Boleh dibantu dengan menandai kata penting atau kata kunci. Pada soal ini, kata kuncinya adalah diketahui panjang sisi tanah. Yang ditanyakan luas tanah. Maka bisa kita jawab luasnya sama dengan S kuadrat. Sisinya 24 meter, maka luasnya sama dengan 24 kuadrat. 24 kuadrat itu 24 kali 24, sehingga luasnya adalah 576 meter persegi. Nah, untuk menghitung 24 kali 24, anak-anak bisa gunakan cara bersusun atau dengan cara yang kemarin telah Ustadz sampaikan pada materi bilangan cacah. Mungkin bisa dicek kembali di LMS untuk materi ini. Pakai tempe garit ya waktu itu.
Ya, ini ya untuk contoh soal yang pertama. Kita perhatikan untuk contoh soal yang kedua. Lantai kamar mandi yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 2 meter. Jadi ada kamar mandi bentuknya persegi, panjang sisinya 2 meter. Lantai tersebut dipasangi keramik berukuran 20 x 20 cm. 20 x 20 ini juga menandakan bahwa panjang sisinya sama, 20 x 20. Berarti ini juga persegi keramiknya. Berapa banyak keramik yang diperlukan? Seperti tadi kita pahami soalnya, dibaca berulang-ulang. Boleh ditandai dengan menggunakan stabilo, dengan menggunakan pensil digarisbawahi atau dilingkari kata kuncinya. Dari soal tersebut kita tahu bahwa lantai kamar mandi panjang sisinya 2 meter, kemudian keramik berukuran 20 x 20, dan yang ditanyakan adalah keramik yang diperlukan. Berapa banyak keramik yang diperlukan? Maka bisa kita tuliskan banyak keramik yang diperlukan bisa dihitung dengan cara luas lantai dibagi luas keramik. Luas lantai karena panjang sisinya di sini adalah 2 meter. 2 meter ya, ini panjang sisi lantainya 2 meter, maka saya tuliskan di sini 2 meter pakai meter. Kemudian ukuran lantai keramiknya, ukuran keramiknya adalah 20 x 20 cm. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini ada satuan yang berbeda. Luas lantainya menggunakan ukuran meter, sedangkan luas keramiknya menggunakan ukuran cm. Ini tidak boleh langsung dikerjakan karena satuannya berbeda. Coba kita ingat bahwa ternyata pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nih. Sehingga kalau 2 meter, panjang keramiknya adalah 2 meter, 2 meter itu sama dengan 200 cm. Sehingga bisa kita tuliskan kembali banyak keramik yang diperlukan. Ini yang tadi meter Ustadz ubah menjadi cm. Sehingga 2 meter itu sama dengan 200 cm. 200 cm kali 200 cm dibagi 20 cm kali 20 cm. Nah, ini cm dengan cm sudah sama ya, bisa dicoret, bisa dihilangkan. Sehingga kita bisa hitung banyak keramik adalah 200 kali 200 dibagi 20 kali 20. 200 kali 200 adalah 40.000. 20 kali 20 adalah 400. Sehingga 40.000 dibagi 400 itu hasilnya 100. Jadi banyak keramik yang diperlukan ada 100 buah. Ini ya untuk contoh yang kedua. Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa di play kembali ya kalau belum paham. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Nah, ini agak berbeda untuk contoh ketiga dan keempat nanti. Contoh ketiga, sebidang tanah berbentuk persegi. Luas tanah tersebut adalah 729 meter persegi. Tentukan panjang sisi tanah tersebut. Kalau kita mau menjawab, maka temukan kata kuncinya. Yang diketahui adalah luas tanah, yang ditanyakan panjang sisi tanah. Kalau contoh soal nomor 1 dan nomor 2 tadi, yang ditanyakan adalah luasnya. Nah,
atau kita menghitung luasnya. Sedangkan pada contoh yang ketiga ini, yang diketahui luasnya ditanyakan panjang sisinya. Sehingga untuk rumus yang digunakan pada sisi kiri ini, yang kita pakai adalah yang bawah ya. S sama dengan akar dari luas. Sehingga kita bisa tuliskan seperti itu. S atau panjang sisi sama dengan akar dari luasnya. S sama dengan akar dari 729. Berapa akar dari 729? Akar dari 729 adalah 27 meter. Jadi panjang sisi tanah tersebut adalah 27 meter. Nah, bagaimana Ustadz kok bisa ketemu 27 meter? Ya, ini telah Ustadz bahas di materi sebelumnya, di video sebelumnya. Jika anak-anak masih ada yang lupa, coba cermati slide berikut ini. Ya, ingat cara menentukan akar kuadrat bilangan di atas 100 ya. Contohnya tadi akar dari 729. Nah, tentunya ini yang pada bagian kanan ini yang harus anak-anak hafalkan. Ini harus dihafalkan. Akar 1, akar 4, dan seterusnya. Ustadz berharap semuanya sudah hafal ini. Sehingga untuk mencari akar dari 729, yang pertama pisahkan dua angka dari belakang. Dari belakang berarti 9, 2, kemudian ini ada tanda pisahnya, Ustadz buat garis warna merah. Kemudian 7. Yang mendekati akar 7 ini, yang depan ini mendekati akar dari 7. Kita lihat di sini. Ada akar 1, akar 4, akar 9. Yang mendekati akar 7 adalah akar 4 ya. Karena kalau akar 9 ini lebih dari akar 7, sehingga nggak boleh. Maka yang kita pilih adalah akar 4. Akar 4 itu 2. Sehingga di sini kita tuliskan 2. Artinya puluhannya adalah 2. Kemudian kita lihat satuannya. Untuk satuannya perhatikan angka terakhir. Angka terakhirnya 9. Nah, di sini 9. Sehingga kalau angka terakhirnya 9 itu ada 2 ya. 1 itu akar dari 9 adalah 3, maka kemungkinan puluhannya adalah 3. Akar dari 9 ini kita temukan di sini nih. Akar 9 di sini itu adalah 3, maka kita tulis 3 di sini. Selain akar 9, yang belakangnya 9 adalah 49 di sini. Sehingga kemungkinan kedua jawabannya bisa satuannya 3 atau satuannya 7. Nah, karena ada 2 kemungkinan, maka langkah berikutnya kemungkinan adalah 23 atau 27, maka harus kita periksa salah satu. Mana yang benar? 23 atau 27? Saat memilih ngeceknya adalah yang kecil. Coba kalau kita hitung 23 kuadrat apakah 729? Kita hitung 23 kuadrat itu 23 kali 23. Ternyata setelah Ustadz hitung itu 23 kali 23 itu 529. Sementara yang kita cari adalah akar dari 729. Sehingga bukan 23 jawabannya. Ya, kalau bukan 23 berarti akar dari 729 adalah 27. Ya, seperti itu. Ya, akar dari 729 adalah 27. Sehingga pada soal sebelumnya tadi jawabannya luas tanahnya 729, maka panjang sisinya adalah 27. Ini Ustadz review kembali ya. Kemudian kita perhatikan untuk contoh yang keempat. Pak Ahmad memiliki 2 bidang tanah berbentuk persegi. Luas kedua tanah tersebut masing-masing 225 meter persegi dan 144 meter persegi. Tentukan selisih panjang sisi kedua tanah tersebut. Untuk bisa menjawab, temukan kata kuncinya.
Selisih panjang sisi itu bisa dicari dengan sisi 1 dikurangi sisi yang kedua. Sisi 1 bisa kita cari dari karena ini mencari sisi ya, maka sama rumus yang dipakai adalah yang bawah. Akar dari luasnya. Sehingga panjang sisi untuk sisi 1 akar dari luas 1. Ini luas satunya adalah 225. Sisi yang kedua untuk luas yang kedua adalah 144. Sehingga akar dari 225 dikurangi 144. Sekali lagi, kalau ada akar seperti ini tidak boleh 225 dikurangi 144 dulu, tidak boleh. Tetapi harus dicari akar dari 225 itu berapa dan akar dari 144 itu berapa. Jadi tidak boleh ya bersusun 225 dikurangi 144, tidak boleh. Tapi harus dicari dulu akarnya. Nah, akar dari 225 adalah 15, sementara akar dari 144 adalah 12. Sehingga selisih panjang sisi adalah 15 dikurangi 12, yaitu 3. Jadi selisih panjang sisi kedua tanah tersebut adalah 3 meter. Ya, demikian ya untuk contoh yang keempat. Bagaimana cara menentukan akar dari 225 dan 144? Ada di materi yang barusan saya sampaikan ya, di slide sebelumnya tadi. Nah, anak-anak bisa cek benarkah akar 225 itu 15 dan akar dari 144 adalah 12. Silahkan bisa cek. Nah, demikian ya dari Ustaz. Ayo berlatih. Silakan dikerjakan latihan 8. Buku ESPS halaman 48. Mengerjakannya di buku tulis masing-masing. Tidak usah dikumpulkan, tetapi Ustadz berharap ini tolong kalian kerjakan sebagai latihan untuk menguatkan pemahaman kalian masing-masing. Kemudian insya Allah untuk materi pembahasannya Ustadz sampaikan di pertemuan selanjutnya. Sekaligus nanti tolong dikoreksi pekerjaannya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada tugas dari Ustadz yang akan Ustadz nilai tugasnya tentang bilangan kuadrat dan akar kuadrat atau pangkat 2 dan akar pangkat 2. Insya Allah untuk hari Jumat besok. Silakan dipersiapkan ya latihan-latihan yang dari Ustadz, silakan dikerjakan. Bisa anak-anak mengerjakan latihan sebelumnya. Kalau ada yang belum mengerjakan, latihan 6, latihan 7, dan latihan 8 di buku SPS. Terima kasih, selamat belajar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.